Pemirsa, kita akan membahas bahaya mafia peradilan bersama Komisioner Komisi Yudisial Ibrahim yang sudah hadir di studio Berita 1 pagi ini, dan kami juga sudah terhubung dengan Pak Bagirmanan, Profesor, mantan Ketua Mahkamah Agung melalui sambungan telepon, dan kami juga masih mengundang Anda untuk memberikan komentar lewat SMS ke 0811-833-5551 atau melalui pesawat telepon di nomor 021-52-900-308 atau 021-52-900-311. Saya coba ke Pak Bagirmanan dulu sebelum ke Pak Ibrahim. Pak Bagirmanan, ya. Sebetulnya kalau kita bicara soal kode etik, Pak, apakah dibenarkan sebetulnya hakim, termasuk juga hakim agung, itu yang keluarganya melakukan bisnis atau apapun lah yang ada hubungan finansial tertentu dengan orang-orang yang kemungkinan atau mungkin saja nantinya akan berperkara di pengadilan? Ya, kalau kemungkinan berperkara di pengadilan, Anda pun juga mungkin berperkara di pengadilan suatu ketika, ya. Ya. Jadi ini kan biasanya yang berkaitan dengan persoalan hubungan seperti itu adalah dalam makna hubungan yang bersifat profesional, ya. Jadi kalau kita tidak bisa mencegah orang kakak beradik, bagaimana kita harus membatalkan bahwa dia jadi kakak beradik, yang satu jadi hakim, satu punya kegiatan. Tapi yang harus jadi pegangan, apakah itu akan mempengaruhi pekerjaan profesionalnya atau tidak, gitu. Yang harus agak lurus kita ini, ya, terus berbasangka, gitu, ya. Nah, saya ingin bercerita, ya. Suatu ketika saya waktu itu masih belajar di negeri Belanda, saya membaca atau ya diceritain hakim negeri Belanda, katanya itu kalau makan siang biasanya jauh dari kantornya, karena mereka takut ketemu orang yang berperkara atau pengacara di dekat-dekat sana di restoran atau rumah makan. Ya. Jadi itu caranya itu. Karena apa? Karena akan menimbulkan konflik of interest. Akan menimbulkan konflik of interest, dan esensi dari hal-hal seperti itu adalah bagaimana kita mencegah konflik of interest, gitu, ya. Nah, itu yang jadi esensi. Baik. Nah, ini kalau kita bicara konflik of interest, Pak, kalau ini kan ada beberapa bukan bukti tapi keterangan-keterangan orang yang ini dikatakan harus diperiksa, memang harus dicek kebenarannya bahwa ada bisnis rumah sakit yang melibatkan 6 keluarga hakim agung, gitu. Ya, di dalam etika profesi seperti itu ada hal lain yang perlu saya katakan. Demi menjaga hubungan profesional atau etik seperti itu, banyak praktek keluarga menjauhkan diri dari bisnis atau kegiatan yang akan berkaitan dengan pekerjaan seorang hakim, keluarganya atau bapaknya atau apanya itu, ya. Atau bahkan seorang hakim akan menyatakan diri tidak akan ikut mengadili suatu perkara apabila keluarganya tersangkut dalam perkara itu, karena untuk mencegah konflik of interest. Lagi-lagi saya mau cerita, suatu ketika John Marshall, Ketua Mahkamah Agung yang raksasa Amerika itu, ada perkara tanah di New Jersey. Karena tanah itu adiknya salah satu pihak. Maka dia menyatakan bahwa saya tidak ikut menyidangkan perkara ini karena saya takut ada konflik of interest. Karena itu perkara adik saya. Nah, jadi bisa juga itu dihindari apabila satu perkara ada kaitan dengan keluarga, hakim itu menyatakan tidak ikut dalam memeriksa perkara itu. Artinya Pak Bagir, kalau boleh saya simpulkan, meskipun itu tidak tercatat atau tidak ada dalam kode etik atau aturan hakim, integritas hakimnya itu mencoba untuk lebih dari yang sudah tercatat itu yang ingin Pak Bagir katakan. Iya. Baik. Iya, saya sering mengatakan bahwa hakim itu adalah jabatan kesepian, gitu, ya.
Artinya dia harus menjauhkan segala sesuatu yang dapat mempengaruhi pekerjaannya. Oke, baik. Sebab kalau pengertian independen, hakim independen itu bukan hanya kita menghormati independensinya, dia sendiri punya kewajiban menjaga independensinya. Oke, baik. Ya, ini saya ke Pak Ibrahim. Pak Ibrahim, ini menarik pernyataan dari Pak Bagirmana tadi bahwa bukan hanya independensinya yang memang itu sudah aturannya, tapi juga dia harus menjaga diri untuk tetap independen. Nah, kalau kita melihat laporan-laporan adanya rumah sakit yang merupakan kongsi antara keluarga 6 hakim agung dengan seorang pengacara yang mungkin juga pasti akan sangat mungkin berperkara di pengadilan. Apa yang tercatat di benak Anda? Iya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi prinsipnya memang benar yang disampaikan oleh Profesor Bagir bahwa hakim itu harus menjaga independensinya. Dan independensi hakim itu tidak saja institutional independence, tetapi juga adalah individual independence of the judges. Yang harus dijaga sebenarnya adalah yang seperti disampaikan oleh Profesor Bagir tadi, bahwa hakim harus menjaga jangan sampai ada conflict of interest. Konflik of interest ini bisa terjadi terhadap orang, seperti yang beliau sampaikan, itu adiknya misalnya, atau bisa terhadap kasusnya itu sendiri. Hakim berkepentingan terhadap kasus itu. Dalam konsep inilah, dalam situasi seperti inilah, hakim itu harus mampu meyakinkan pada dirinya dan jujur pada dirinya bahwa apakah dia memiliki konflik of interest atau tidak. Kenapa konflik of interest itu harus dihindari? Karena itu bisa menimbulkan bias, bisa menimbulkan personal preference dari hakim itu sendiri yang kemudian pada akhirnya putusannya bisa menjadi subjektif. Itu yang harus dijaga sebenarnya. Oke, nah ini kalau misalkan ada, ini memang masih sedang diselidiki. Apakah KAI masih menyelidiki soal ini? Iya, jujur aja karena kasus yang dulu itu sebenarnya sudah dinyatakan ditutup sementara karena tidak cukup bukti. Yang kedua, saya sendiri belum tahu siapa hakim agung yang dimaksud, tetapi sekiranya yang diberitakan itu adalah misalnya mantan hakim agung, itu kan artinya sebenarnya sudah tidak ada lagi hubungannya dengan profesi sebagai hakim. Nah, satu hal juga yang perlu, yang seperti Profesor Bagir juga kemukakan tadi, bahwa tidak ada larangan seseorang itu bersaudara, misalnya saudaranya hakim, dia kemudian lalu pebisnis. Itu kan sulit juga. Berbisnisnya tapi dengan pengacara misalkan gitu, itu yang menjadi pertanyaan. Iya, kalau hakimnya sendiri itu yang dilarang. Memang ada kode etiknya. Ada kode etik, dilarang hakim dilarang berbisnis misalnya. Tapi kalau adiknya misalnya atau anaknya misalnya, adalah itu tidak ada larangan bagi dia sebenarnya. Tetapi yang paling pasti adalah hakim harus memastikan pada dirinya bahwa kalau terjadi konflik of interest, maka dia harus mengundurkan diri. Dan itu dibutuhkan kejujuran. Dan ada dua. Kalau hakim itu sendiri yang merasa bahwa dia memiliki konflik of interest, maka dia harus menyatakan dirinya recuse, mengundurkan diri. Tapi kalau misalnya pihak lain yang merasa dirugikan, kalau dia misalnya menjadi pihak hakim terhadap satu kasus, maka pihak lain boleh meminta supaya didiskualifikasi. Jadi ada dua. Ada recuse, itu inisiatifnya hakim itu sendiri. Yang kedua diskualifikasi. Tetapi lagi-lagi yang penting adalah bagaimana hakim itu betul-betul bisa menjaga independensinya. Tidak hanya independensi karena pengaruh dari luar, tetapi yang paling penting adalah state of mind. Pikiran hakim itu harus independen, harus merdeka, sehingga dia tidak imparsial, sehingga dia tidak parsial. Mohon maaf. Oke, Pak Ibrahim, kalau kita bicara soal mafia peradilan sendiri, ini kan orang beranggapan bahwa ini seperti buang angin gitu ya, seperti kentut seperti itu. Orang cium adanya mafia peradilan, tapi ngebuktikannya kok kayaknya sulit sekali. Gimana kalau menurut catatan KAI? Jadi memang banyak juga laporan masyarakat yang seperti itu. Lalu kemudian masyarakat juga pelapor tidak mampu membuktikan itu. Itu juga sulitnya. Kita itu karena seperti kentut tadi itu kan, dia tercium, tapi gimana membuktikannya? Ya itu mungkin itu pandangan. Tetapi sebenarnya begini, saya ingin menyatakan sesuatu seperti ini. Istilah mafia peradilan sebenarnya menurut saya itu adalah sebuah istilah yang harus diluruskan. Seolah-olah bahwa di pengadilan itulah mafia itu terjadi. Padahal hakim itu kan bukanlah aktor tunggal di dalam proses penyelesaian satu perkara. Pasti. Dia adalah di situ terlibat para pihak, di situ ada kuasa hukum, kalau perkara pidana ada jaksa penuntut dan sebagainya. Ini bisa terjadi bukan hanya karena hakimnya,
Tetapi orang-orang di luar pengadilan itu sendiri sebenarnya harus mampu menahan diri untuk tidak mengambil bagian atau berkontribusi dari lahirnya mafia peradilan itu. Cuman, itu yang harus penting. Karena kita sebut mafia itu karena memang pasti banyak aktornya sebetulnya kan ya. Cuman yang menjadi permasalahan kita adalah ini kan mestinya benteng terakhir dari hukum kita gitu ya. Hakim itu adalah menjadi benteng terakhir. Kok juga terlibat di sana? Kalau benteng terakhir itu sudah jebol, maka sudah nggak ada lagi sebetulnya keadilan itu. Tentu saja hakim harus menjaga integritasnya. Tetapi harus diingat bahwa hakim itu kan menerima perkara yang diajukan ke hadapannya. Tapi jangan menerima suap, itu sebetulnya Pak Ibrahim. Itu yang tidak boleh. Kita jeda sebentar, kita akan sambung ini di segmen berikut nanti Pak Ibrahim. Boleh.